memang laser itu untuk mengurangi jerawat dan minyak gitu. Terus setelah itu meso ya dok ya? Meso, betul. Nah, setelah itu meso, aku meso. Iya, jadi aku baru aja selesai treatment sama Dedi. Tadi aku treatment meso, terus sama laser, terus sama apa dok yang berbuat jerawat? Karboksi. Ini wah, aku ngerasa seger banget. Terus juga ngerasa lebih fresh juga. Untuk rasa sakitnya tadi ya nggak begitu sakit. Ada sih yang tadi yang karboksi itu lumayan perih, cekat-cekit. Itu emang fokusnya buat jerawat ya dok ya kalau itu ya. Betul. Nah kalau itu emang aku kan emang treatmentnya fokusnya emang buat jerawat sama untuk pipi cabi itu. Jadi ya senang banget bisa treatment di The Palace sama dokter Cynthia. Makasih ya dok. Sama-sama. Rasa seger banget. Tapi berapa kali sih untuk bisa terlihat hasilnya? Berapa kali dok? Sebenarnya sih nanti pertama kali aja sudah kelihatan kok. Jadi dia akan membaik itu lebih kurang 10-20%. Nah, hasil yang continue itu biasa 3 kali perawatan udah kelihatan signifikan. Tapi problem Mayang apa? Problem Mayang sebenarnya satu itu dari skin tekstur sama skin barriernya lumayan terganggu. Nah makanya Mayang nih ngerasa kadang kok jerawatnya baik tapi gampang lagi timbul. Salah pakai produk dikit timbul, begadang dikit timbul. Nah, moments timbul. Nah gitu itu karena skin barrier sama skin teksturnya belum baik. Jadi masih combine antara kering dan berminyak. Kalau treatment tetap minimal harus 3 minggu sekali, nggak boleh terlalu cepat juga karena mengikuti siklus kulit itu sendiri. Iya, jadi kalau terlalu cepat malah iritasi nanti jadi. Tapi Mayang berapa sering Mayang treatment? Treatment sih pasti seminggu sekali ada ya, di weekend biasanya. Kalau treatment tuh pas aku lagi biasanya aku weekend, cuman karena lagi ada hari di weekday jadi aku weekday. Biasanya seminggu sekali sih kalau aku treatment gitu. Pasti selalu menyempatkan waktu untuk treatment tuh seminggu sekali. Karena aku tahu kondisi kulit aku ya sebenarnya memang nggak, kalau aku sih sebenarnya nggak begitu bukan nggak begitu suka sebenarnya. Kalau aku tahu kondisi jerawat aku memang nggak boleh begitu sering pakai makeup kan, cuman karena emang pekerjaan aku sehari-hari tuntutan pekerjaan harus ya make up, jadi ya mau nggak mau harus make up dong gitu. Jadi untuk menjaga ya tetap kulit aku tetap terjaga ya skincare pastinya gitu, dari skincare terus dari pola makan juga. Budgetnya untuk budget Jadi paling mahal ya? Iya, Dedi paling mahal nih soalnya nih. Kayaknya ada ya di 20 lebih lah. Sekali wajib sih buat aku, wajib karena kan ya penampilan itu penting ya. Jadi aku sudah menyisihkan budget untuk treatment aku dan Dedi gitu. Jadi penting sih karena kan apalagi kita public figure, jadi harus tetap jaga penampilan. Kalau treatment wajah kayak gini ya pasti Dedi ikut, tapi kalau misalkan aku treatment kayak lain-lain kayak eyelash atau nyalon biasanya aku sendiri, tapi dia kadang juga ikut gitu. Tapi kalau yang treatment untuk wajah ini pasti Dedi ikut juga gitu kan, karena Dedi public figure juga, jadi pasti pengen tampil prima juga di depan kamera. Oke, jadi sementara kita akan mempersiapkan rambut Dedi dulu. Dipupukin dulu karena sekarang bibitnya ini masih tipis nih. Jadi kalau kita paksakan transplant justru bibit itu nggak akan bisa bertahan. Nah makanya sekarang kita pupuk dulu, mungkin kita akan lihat 3 bulan ke depan. Oke, kalau hair transplant sih kita di kisaran 55. Tapi itu sudah termaksud semua, jadi termasuk perawatan, cek darah, obat, aftercare itu sudah. Jadi kita nggak ada lagi tambahan-tambahan lain. Berarti cukup ini ya dok, daripada harus pergi ke luar negeri ya? Betul, karena sebenarnya kalau mau bicara teknik itu kita juga sudah teknik internasional standar dan teknik terbaru, karena kan kita sudah pakai DHI. Jadi kalau DHI itu adalah teknik untuk penanaman rambut terbaru. Jadi minimal luka, hasil natural, penyembuhan cepat. Ya, makanya yang tadi Dedi bilang, akhirnya Dedi mendapatkan satu klinik yang membuat Dedi juga nyaman, membuat Dedi juga cocok dari sisi pelayanannya, keramahannya, dari dokternya juga. Tadi kalau teman-temannya dilihat, dokter ini banyak banget ya ininya sertifikatnya ya.
Dan apa yang dijelaskan oleh dokter itu membuat Dedi juga nyaman ya untuk melakukan hair transplant. Hair transplant ini kan sebenarnya yang tadi dokter bilang Dedi belum bisa nih untuk hair transplant, dok. Jadi hari ini Dedi itu stem cell dulu. Stem cell artinya tuh kalau istilahnya dikasih pupuk dulu untuk menyuburkan rambut Dedi gitu. Tapi tadi waktu treatmentnya sudah dikasih apa dok sebelumnya anestesi. Kalau nggak dikasih anestesi lumayan juga sakit juga, tapi setelah dia anestesi apa disuntiknya itu ya kayak digigit semut sih gitu. Jadi bagian-bagian kepala Didi yang rambutnya tipis itu sudah dilakukan treatment stem cell oleh dokter Cynthia. Nah nanti progresnya kita lihat 2 minggu ke depan ya dok ya. Betul. 2 minggu ke depan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 3 bulan ke depannya. Mudah-mudahan nanti progresnya lebih bagus, rambut Dedi lebih subur lagi. Nanti tindakan selanjutnya ya Dedi serahkan ke dokter gimana, apa mau di hair transplant atau stem cell ini aja sudah bisa membuat Dedi rambut Dedi lebat ya sudah mungkin seperti itu ya dok ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi sebenarnya karboksi ini unik ya. Kalau dulu kan biasanya karbon dioksida kita buang gitu ya lewat nafas, dikira nggak berguna gitu. Tapi ternyata karboksi ini dia bisa memasukkan karbon dioksida itu untuk merangsang justru oksigen. Jadi muka kita itu nantinya untuk menyerap perawatan, terus menyerap obat itu jauh lebih oke. Dan peredaran darah juga jauh lebih lancar. Nah makanya itu untuk memaksimalkan seperti jerawat itu penyembuhannya jauh lebih cepat. Betul. Yes. Gimana Maya? Pas ditempelin itu after dan before dan after itu? Jujur itu ya lumayan perih ya. Level of pain-nya 8/10 lah ya, karena lumayan sakit karena pas diolesin maskernya, oh ya udah nggak sakit. Pas ditempelin masker, just buset. Karena nggak pakai jarum ya. Nggak pakai jarum, ada kayak busa gitu ditekan. Iya, itu makanya itu teknologi. Makanya betul. Kalau orang kira biasa pakai jarum doang nggak sakit. Nah, ini kita memang memaksimalkan pertukaran dari karbon dioksida dan oksigennya. Itu salah satu best treatment di klinik ini ya dok? Salah satu basic untuk mempersiapkan terhadap treatment apapun. Kadang kan beberapa langsung, oh treatment aja. Nah, kita harus mempersiapkan dulu wajah kita untuk siap di treatment. Terus tadi ada laser dok, laser yang Mayang lakukan itu apa sih fungsinya dan Mayang gimana before dan after ngerasain laser? Kalau ngerasain laser tadi sih emang itu yang fokus untuk buat jerawat ya dok ya. Betul. Karena untuk itu nggak sakit sih, cuman ya biasa aja gitu. Maksudnya cekit dikit lah gitu. Emang concernnya apalagi pas di bagian jerawat di bagian jawline aku itu berasa banget karena kan emang itu untuk apa ya dok, mematikan apa ya dok ya? Jadi dia bisa mematikan sama mengurangi produksi lemak. Mengurangi produksi lemak karena muka aku berminyak kan. Betul. Jadi memang laser itu untuk mengurangi jerawat dan minyak gitu. Terus setelah itu meso ya dok ya? Meso, betul. Nah, setelah itu meso tuh untuk mengurangi membakar lemak yang di pipi aku karena kan aku tadi bilang aku mau fokus juga untuk biar pipi aku tirus karena lemak di pipi aku nih lumayan nih, jadi kalau atau di kamera kayak cabi banget gitu. Makanya netizen pada bilang, ih Mayang lucu sekarang pipinya cabi gitu. Iya aku ya dok tolong dong aku mau tirus lagi gitu. Tapi udah sedikit kelihatan sih itu. Udah kelihatan ya. Glowingnya gitu. Tadi butuh berapa suntikan dok kalau untuk Mayang? Kalau butuh suntikannya sih itu tadi sekitar total 2 pipi itu sekitar 15 sampai 20-an. Tapi sebenarnya nggak sakit ya namanya. Justru enggak, makanya tadi kan aku sampai video call sama temen aku. Aku lagi suntik dulu ya. Jadi nggak sakit sih. Treatment ini enak, minimal rasa sakit, terus minimal downtime juga. Nah jadi nggak ada pakai drama biru-biru, Nggak ada downtime ya. nggak ada. Jadi Dedi dan Mayang hari ini sudah treatment di Beauty Palace. Jadi di sini lengkap sekali untuk teman-teman netizen yang ingin untuk konsultasi atau sekedar konsultasi menanyakan ingin hair transplant bisa datang ke Beauty Palace karena di sini tempatnya nyaman, terus dokternya juga ramah, memberikan informasi yang benar-benar membuat kita tahu mengenai hair transplant gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin datang ke Beauty Palace, datang langsung ke mana ke Mayang alamatnya?
Beauty Palace, alamatnya di Pluit, yang ada di Fluid Pluit. ya. Oke.